Alhamdulillah wa syukrulillah wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Syukur alhamdulillah pada sore hari ini kita masih diberi nikmat kesempatan, kesehatan, kekuatan, terlebih lagi nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat berkumpul di Masjid Fathul Mu'in Daeng Gading ini dalam rangka pengajian rutin yang dilaksanakan oleh Muhammadiyah Cabang Biring Kanaya. Salam dan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmatan lil alamin, juga sebagai uswatun hasanah, dan juga sebagai basyiran wa nadhiran. Pada kesempatan sore ini saya diberi amanah untuk memberikan pengajian dengan temanya yaitu tuntunan ibadah pada bulan Ramadan. Kebetulan pas sekali ketika saya buka WA di WA group, yaitu grup WA-nya Muhammadiyah, nah itu ada buku yang dikirimkan kepada kita berasal dari pimpinan pusat. Ya, ini bukunya ini saya ambil dari WA dan di print oleh anak saya. Ya, jadi nanti insya Allah saya akan kirimkan WA-nya ke WA grup setelah ini mudah-mudahan. Yang di sini ada beberapa tuntunan yang perlu kita camkan. Yang pertama, persiapan. Sebagaimana kita ketahui bahwa pada hari ini sudah masuk 17 Sya'ban. Ya, tidak lama lagi, kurang lebih setengah bulan lagi kita akan memasuki puasa bulan Ramadan 1446 Hijriah, ya, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah berpuasa sebulan penuh kecuali bulan Ramadan. Tetapi di bulan Sya'ban ini Rasulullah paling banyak puasanya, ya, selain puasa bulan Ramadan. Makanya itu dibilang bulan Sya'ban itu adalah bulanku. Ya, sebagaimana dalam hadis dikatakan an Aisyah radhiyallahu anha qalat ma raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin illa Ramadan wa ma raaituhu aksara siyaman minhu fi Sya'ban. Ya, Aisyah mengatakan, saya melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata bahwa saya tidak melihat Rasulullah itu berpuasa full kecuali di bulan Ramadan, dan saya tidak melihat paling banyak puasanya selain di bulan Sya'ban. Maka itu sebaiknya kita latihan banyak di bulan Sya'ban ini untuk supaya kita dalam menghadapi bulan Ramadan itu bisa lebih khusyuk, ya, lebih mantap setelah kita belajar dari puasa di bulan Sya'ban. Kemudian yang kedua, tuntunan, ya, tuntunan siam atau puasa. Itu puasa kalau dari bahasa Arab itu disebut dengan imsak. Imsak itu artinya menahan, ya, menahan, baik itu menahan makan, menahan minum, menahan hubungan suami istri, ya. Nah, makanya imsak itu mulai kita berpuasa setelah kita sahur lalu imsak. Makanya menurut istilah itu, ya, menahan diri makan dan minum, ya, mulai dari dan hubungan seksual suami istri,
dan segala yang membatalkan, ya, mulai dari terbit fajar, ya, sampai terbenam matahari. Jadi itulah arti daripada puasa menurut istilah. Dan keharusan kita berpuasa, yang pertama itu harus ada niat, ya, niat untuk berpuasa, ya. Karena di dalam Al-Quran dikatakan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Artinya mereka tidak diseru kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas karena dalam menjalankan agama yang lurus. Ya, jadi syarat sahnya puasa itu harus ada niat. Ya. Juga di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Ya, setiap orang itu dalam bekerja beramal itu sudah pasti ada niat. Maka mereka dihitung amalnya itu sesuai dengan niatnya. Ya, jadi kita harus niatkan karena Allah semata-mata, bukan karena selain Allah. Ya, di dalam hadis yang lain dikatakan an Hafsah ummul mukminin radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man lam yabit asyama qabla al-fajri fala siyamalah. Artinya dari Hafsah ummul mukminin radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan barang siapa yang tidak meniatkan puasa sebelum fajar, ya, terbit fajar, maka tidak ada puasanya. Jadi hati-hati kita tidak ada niat puasa. Kalau tidak ada niat puasa lalu kita berpuasa, itu batal, ya, karena kemudian dasar kewajiban berpuasa itu sebagaimana kita tahu di dalam Al-Quran, ya, surah Al-Baqarah ayat 183, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang sebelum kamu agar kalian bertakwa. Kemudian dari hadis yaitu an Abdillah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bunyal islamu ala khamsin syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah abduhu wa rasuluh wa iqamus salati wa itauz zakat wa hajjul bait wa shaumur ramadan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ya, dari Abdullah berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam itu dibangun atas 5 perkara. Pertama, syahadat bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah hambanya dan rasulnya, menegakkan sholat, ya, menunaikan zakat, dan pergi haji dan puasa pada bulan Ramadan. Kemudian orang-orang yang diwajibkan berpuasa itu, ya, sesuai dengan ayat tadi itu adalah orang yang beriman. Orang yang diwajibkan berpuasa yaitu muslimin, beragama Islam, dan mukallaf, artinya sudah balik, ya. Jadi kira-kira kalau laki-laki itu sudah bermimpi, kalau wanita itu sudah haid, yaitu sudah bisa berpuasa wajib, ya. Dan yang tidak diwajibkan itu, ya, pada bulan Ramadan, tetapi wajib menggantikan, ya, itu antara lain kalau dia dalam perjalanan, ya, atau dia sakit dan masih ada harapan sembuh, ya, karena di dalam Al-Quran itu dikatakan, ayatnya yang mengatakan bahwa apabila kamu dalam perjalanan atau kamu dalam keadaan sakit, maka hendaklah digantikan puasanya di luar bulan Ramadan. Jadi orang yang tidak diwajibkan berpuasa
tetapi wajib menggantikannya di luar Ramadan adalah juga termasuk haid dan nifas, ya. Haid dan nifas, karena masih ada kesempatan untuk berpuasa di luar bulan Ramadan. Karena kalau di bulan Ramadan dia haid, dia nifas, ya kurang lebih 40 hari. Kalau haid itu antara 3 sampai 7 hari, ya, setiap bulan, dan pas bulan Ramadan maka boleh dia tidak berpuasa, tetapi hendak dia menggantikan. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, an Aisyah kana yusibuna dzalik fa tu'maru bi qada'is shaum wala nu'maru bi qada'is salat, fa nu'maru bi qada'is shaum. Dari Aisyah bahwa kami pernah dikena haid, ya, maka kami disuruh untuk mengqada puasa, tetapi tidak mengqada salat. Jadi tidak perlu digantikan salat, karena memang haram salat di waktu haid, ya, baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan, kecuali puasa. Maka boleh dia tidak berpuasa di bulan Ramadan, tetapi dia menggantikan di luar bulan Ramadan. Jadi orang yang diberi keringanan dan orang yang boleh meninggalkan puasa, itu antara lain seperti tadi orang sakit, ya, orang sakit yang diharapkan bisa sembuh setelah bulan Ramadan, karena waktu sakit mungkin dia berat untuk melakukan puasa atau sulit melakukan puasa, tetapi setelah dia sehat di luar bulan Ramadan, ya, maka dia harus menggantikannya. Ya, itu orang atau orang yang dalam perjalanan, ya, musafir. Di dalam Al-Quran dikatakan faman kana minkum maridon aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Maka barang siapa di antara kalian sakit atau dalam perjalanan, lalu dia boleh berbuka, tetapi dia harus menggantikan pada bulan-bulan yang lain selain bulan Ramadan. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, annallaha azza wa jalla wada'a anil musafiri as-shaum wa satras salat wa anil hamili awil murdi as-shaum. Ya, artinya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh Allah maha perkasa dan maha mulia telah membebaskan puasa dan salat bagi orang yang haid, ya. Juga dibebaskan berpuasa, artinya tidak berpuasa bagi orang yang bepergian, dan membebaskan pula puasa orang yang menyusui, jadi boleh tidak berpuasa. Kemudian orang yang boleh meninggalkan puasa dan menggantikannya dengan fidyah, ya, bukan dengan puasa. Nah, itu antara lain orang tua, ya, yang sudah usia lanjut tapi tidak mampu untuk berpuasa karena lemah atau karena fisiknya sudah tidak kuat untuk berpuasa, maka boleh dia menggantikan dengan fidyah. Nah, kemudian yang kedua, orang sakit menahun yang tidak diharapkan kesembuhannya. Jadi kalau dia sakit terus sampai meninggal, ya, hanya gantinya itu fidyah. Kemudian juga perempuan hamil, ya, karena hamil itu ya lamanya 9 bulan, ya, sehingga tidak ada waktu untuk menggantikan di luar Ramadan, sehingga menggantinya itu dengan fidyah. Kemudian yang keempat, perempuan yang menyusui. Nah, perempuan menyusui juga ini lamanya 2 tahun, ya,
sehingga tidak ada kesempatan untuk mengganti puasanya di luar bulan Ramadan, karena menyusui itu juga memerlukan yaitu tenaga, memerlukan pengeluaran dari badan, yaitu berupa susu untuk diberikan kepada bayinya. Ya. Dasarnya itu firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 184, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan orang-orang yang tidak mampu melakukan puasa di bulan Ramadan, maka dia boleh menggantikan dengan fidyah. Ya, hadisnya juga sudah disebutkan seperti yang tadi. Ya, ini jadi menggantikannya itu ya kurang lebih 1 sa' setiap hari seorang miskin. Ya. Artinya sesuai dengan apa yang kita makan dan sesuai jumlah yang kita makan per harinya per orang miskin. Kemudian hal-hal yang membatalkan puasa sebagaimana kita tahu, pertama itu makan minum ya di siang hari ya, dengan disengaja ya. Kalau tidak disengaja itu tidak batal puasanya, boleh diteruskan. Itu dasarnya wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar. Jadi makan dan minumlah sampai jelas dari kamu antara benang putih dengan benang hitam sebelum fajar. Nah, itu artinya setelah itu tidak boleh lagi makan, minum, karena sudah harus menahan atau imsak. Kemudian yang kedua senggama. Artinya berhubungan suami istri di siang hari ya pada bulan Ramadan ya, puasanya batal dan wajib menggantikannya di luar bulan Ramadan, dan wajib membayar fidyah ya. Pertama ada syaratnya, pertama memerdekakan seorang budak ya. Kalau tidak ada orang yang bisa dimerdekakan seorang budak, maka dia wajib melakukan puasa 2 bulan berturut-turut ya. Tidak boleh ada libur diantaranya. Kalau ada libur berarti dia mengulang lagi dari awal ya. Nauzubillah min zalik ya. Atau kalau tidak mampu juga, maka dia harus memberikan setiap orang 1 mud ya makanan pokok ya. Jadi yaitu 60 orang miskin ya. Nah, kalau tidak mampu lagi ya wallahu a'lam bishawab ya, kembali kepada orangnya, karena Rasulullah itu pernah ada tidak mampu memerdekakan ya, tidak mampu memerdekakan, tidak mampu berpuasa, tidak mampu juga berfidyah karena dia orang miskin, maka Rasulullah beri beras, bukan beras, makanan pokok untuk 60 orang miskin, lalu diberikan kepada mereka. Kemudian masalah yang lupa, asal tidak disengaja lupanya ya. Kalau sengaja itu bukan berarti lupa ya, itu namanya sengaja. Jadi orang yang makan atau minum karena lupa di siang hari pada bulan Ramadan ya, dalam keadaan berpuasa tidak batal puasanya ya, tidak batal puasanya dan harus meneruskan puasanya ya, tanpa adanya sanksi apapun ya, karena itu rezeki dari Allah ya. Rezeki dari Allah itu biasanya di luar bulan Ramadan, puasa sunnah. Kalau puasa Ramadan ya itu mungkin di hari pertama mungkin, tapi kalau di hari-hari berikutnya itu mungkin sudah
tidak bisa dikatakan lupa, ya, karena jangan diteruskan makannya, dihentikan, ya. Umpamanya dia makan, tiba-tiba diingatkan, kamu itu kenapa kau ingatkan? Seandainya kamu tidak ingatkan saya makan terus, ya. Kamu sabar. Akhirnya batal, tidak jadi minum. Maka yang salah itu kalau dia tidak ingatkan, ya orang di sebelahnya. Ya. Jadi tidak boleh diteruskan makannya, tapi harus diteruskan puasanya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, man nasiya, ya, wa huwa shaimun fa akala aw syariba falyutimmu saumahu fa inna ma at'amahu Allahu wa saqahu. Ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, barang siapa yang lupa, ya, ketika dia berpuasa lalu dia makan atau minum, maka hendaklah dia menyempurnakan atau meneruskan puasanya, karena sesungguhnya dia hanya diberi makan dan minum oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi syukurlah orang yang lupa kalau berpuasa sehingga sampai bisa kenyang, sampai bisa minum, baru dia ingat, oh saya puasa. Jangan bilang harus diteruskan. Kemudian hal-hal yang harus dijauhi, ya, selama berpuasa. Karena ini puasa itu bukan hanya meninggalkan makan minum, hubungan seksual suami istri, karena itu sesuatu yang halal, ya, di luar bulan Ramadan. Tetapi yang haram, ya, harus juga ditinggalkan, ya, karena sedangkan yang halal bisa ditinggalkan, apalagi yang haram. Walaupun yang haram itu kalau tidak ditinggalkan itu tetap puasanya sah, tapi tidak ada pahalanya, ya, hilang, ya. Jadi rugilah dia berpuasa karena tidak ada pahalanya. Ya, makanya itu Nabi mengatakan, rubba shaimin la yajidu min siyamihi illa al-ju' wal atas. Banyak orang yang berpuasa, ya, tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya itu kecuali lapar dan haus, ya, percuma, tidak ada nilai puasanya. Walaupun puasanya sah menurut syariat, tetapi nol pahalanya, tidak ada artinya. Ya, makanya yang dilarang itu seperti melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, seperti berbohong, ya, berbohong. Jadi tidak ada itu bilang ada bohong yang dibolehkan, tidak ada bohong yang dibolehkan. Kalau Ibrahim itu sebenarnya tidak bohong, katanya Ibrahim itu bohong yang dibolehkan. Tidak, dia tidak bohong, karena dia mengatakan waktu ditanya, kenapa kamu tidak keluar bersama kaum yang ada di kota? Dia mengatakan saya sakit, ya, karena itu sakit ada dua macam. Walaupun dia sehat jasmaninya, tetapi sakit hatinya, yang melihat umatnya yang musyrik. Nah, itu jadi tidak bohong, ya. Begitu juga kalau ditanya siapa yang menebang ini patung-patung kecil, coba kamu tanya itu yang besar, itu yang paling besar itu kan ada patok ya, kampaknya di situ, itu tanya. Ya, dia itu barangkali. Kenapa itu ditanya? Nah, itu tidak bicara. Makanya kenapa kamu menyembah yang tidak bicara? Salahnya dia tidak bohong. Dia tanya itu, jangan tanya saya, tanya. Kalau Jokowi, loh kok tanya saya? Ya, mana tahu. Beda, ya, beda itu Jokowi dengan Ibrahim, ya. Iya, ada bedanya. Ya, kok tanya saya?
saya tidak tahu. Ya, apa guna menjadi presiden kalau tidak ada nu tahu. Lebih bersedih ke presiden ya. Ya, tapi tidak apa-apa, nanti bisa-bisa kita ini ditangkap kalau berbicara menyebut sesuatu yang tidak menurut maunya. Kemudian hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu antara lain ya, berbohong, berkata kotor, mencaci maki, membuat gaduh, mengganggu orang lain, berkelahi, ya, segala yang tercelah menurut ajaran Islam. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yada' qaula zur wal amal bih falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Ya, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidak bisa meninggalkan perkataan dan perbuatan sia-sia yang tidak bermanfaat, yang berdosa, maka Allah tidak butuh puasanya orang yang seperti itu, yaitu dengan meninggalkan makan dan minumnya. Jadi tidak ada gunanya puasanya orang yang seperti itu, karena Allah tidak membutuhkan puasa yang seperti itu. Yang dibutuhkan adalah puasa yang betul-betul berpahala, yang bisa mengampuni dosa-dosa sebelumnya. Ya, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan iman dan ihtisab, ya, ridho karena Allah, maka dosa-dosanya diampuni sebelumnya. Juga an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kana yaum saumi ahadikum fala yarfusu yauma izin wala yashkhab fa in syatamahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni umruun shaimun. Artinya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu diriwayatkan bahwa ia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika seseorang di antara kamu berpuasa, maka janganlah berkata kotor pada hari itu dan janganlah berbuat gaduh. Jika dimarahi oleh seseorang atau dimusuhinya, hendaklah ia berkata saya sedang berpuasa. Ya, jadi kalau kita menghadapi orang yang tidak baik akhlaknya sementara kita berpuasa, kita jangan mau bertengkar, jangan mau lawan dia, jangan mau berdebat yang tidak ada manfaatnya. Kalau dia mau ajak kita debat, ya bilang saya berpuasa. Tapi jangan dalam hati mengatakan iyalah sudah pilih. Hati-hati kok kalau saya berbuka saya balas. Itu tidak ada gunanya ya. Jadi puasa itu meninggalkan. Jadi jangan ada dendam ya, dengan orang yang mau melawan atau yang mengajak berkelahi. Kemudian yang kedua, berkumur-kumur terlalu banyak. Ya, itu tidak boleh, jangan. Itu makruh kalau tidak batal, tapi kalau masuk sedikit ya batal. Makanya jangan, ya, hindari itu. Beristinsyak, enaknya mandi, pokoknya, ya itu. Yang ketiga itu, kalau pengantin baru, jangan coba-coba mencium istrinya, ya bahaya, ya karena apalagi kalau masih muda, ya, apalagi yang tinggi nafsunya, walaupun pengantin tua, tapi kalau tinggi nafsunya baru disentuh sedikit sudah naik, ya naik nafsunya, jangan coba-coba cium, ya. Kalau Rasulullah ya bisa dia kendalikan nafsunya, tapi kalau kamu tidak bisa kendalikan ya bahaya. Bisa-bisa disuruh puasa 2 bulan berturut-turut, ya bahaya. Jadi tinggalkan. Kemudian amalan-amalan yang dianjurkan ya selama berpuasa.
Yang pertama itu mengerjakan qiyamul lail di malam hari di bulan Ramadan. Nah, ini sama dengan sholat tarawih, sholat tahajud, ya, sholat lail, ya, sholat witir. Ya, itu dilakukan di malam hari sesudah sholat isya sampai sebelum terbit fajar. Ya. Kemudian yang kedua mengakhirkan makan di waktu sahur. Ya, jadi jangan jauh sebelum fajar kita makan. Ya, pemanya saya mau makan memang malamnya supaya saya tidak usah bangun sahur. Nah, itu nanti kalau sudah sahur sudah lapar lagi. Ya, jadi harus diakhiri itu sahur. Tapi jangan sampai sudah sholat masih makan, karena itu sudah tidak boleh lagi diteruskan makannya kalau sudah fajar. Kalau imsak masih bisa, karena imsak itu artinya berhati-hati, bukan menahan. Menahan itu hanya pada waktu fajar. Jadi jangan diteruskan makannya. Minumlah cepat ketika azan, ya, karena azan itu adalah tanda imsak. Nah, itu diakhirkan makan sahurnya, tapi tidak batal puasanya kalau dia pas azan dia berhenti, karena dalam kaidah itu malam itu masih dianggap masuk waktunya. Tapi kalau berbuka jangan sampai kurang 1 menit lalu berbuka, nah, itu bisa batal puasanya. Nah, jadi jangan ikuti, lebih baik terlambat 1 menit daripada cepat 1 menit, karena dia masuk siang, ya. Jadi orang berpuasa itu siangnya masuk, maka kalau dia belum waktunya batal, rugilah dia sehari, ya. Nah, lebih baik akhirkan, tapi bagus tepat. Makanya biasa itu beda-beda menitnya setiap jam, ya, setiap jam azan. Nah, itu kalau ada azan lebih dulu 1 menit, ya, itu sebenarnya dia sudah buka duluan. Ya, jadi kita harus lihat ya waktu yang tepat. Ya, ya, ketiga mengerjakan berbuka sebelum salat maghrib. Jadi jangan salat dulu baru berbuka, tapi berbukalah dulu sebelum salat maghrib. Nah, kecuali azan, ya boleh berbuka dulu sebelum azan. Jadi kalau sudah azan itu sudah boleh berbuka. Kemudian yang keempat, berdoa ketika berbuka puasa. Yang dituntunkan yang mengerjakan dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, itu dalam hadisnya dikatakan an Abi Umar qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza aftara qala zahabat dama'u wa abtallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Nah, Rasulullah itu ketika dia berbuka, dia berdoa, ya, mengatakan zahabat dama'u, ya, kerongkongan ini, kehausan sudah pergi, telah hilang, ya, wa abtallatil uruqu, dan kerongkongan ini sudah basah. Ya, wasabatal ajru, dan pahala itu sudah menetap insyaallah. Jadi itu doa yang diajarkan oleh Rasulullah ketika kita berbuka. Kemudian yang kelima, memperbanyak sedekah, ya, di waktu berpuasa. Nah, juga mempelajari Al-Qur'an. Nah, ini perlu banyak sedekah, karena sedekah di bulan Ramadan itu dilipat gandakan pahalanya. Juga begitu pula membaca Al-Qur'an dilipat gandakan pahalanya. Yang keenam, mendekatkan diri kepada Allah dengan cara beriktikaf di masjid, ya, berdiam diri di masjid dengan niat untuk bertakarrub kepada Allah, terutama 10 hari terakhir. Ya, itulah beberapa yang perlu kita lakukan, amalan-amalan yang mendatangkan banyak pahala di bulan Ramadan. Kemudian tuntunan qiyamul Ramadan, salat tarwih, ya. Pertama, pengertian qiyamul Ramadan yaitu salat tarwih
ialah sholat sunat malam pada bulan Ramadan. Ya, sesudah sholat isya sebelum sholat subuh. Ya, waktunya ialah sesudah sholat isya hingga fajar sebelum datang waktu subuh. Kemudian pelaksanaannya qiyamul Ramadan pertama dikerjakan secara berjamaah di masjid, ya sebagaimana yang kita lakukan di bulan Ramadan. Yang kedua dikerjakan dengan khusyuk, ya. Yang ketiga dikerjakan secara 4 rakaat. Kalau Rasulullah itu 4, kemudian witir 3 rakaat. Kemudian disunatkan mengerjakan sholat sunat 2 rakaat ringan, yaitu iftitah. Jadi bisa 2 rakaat iftitah, yaitu sholat ringan, ya, tanpa membaca surah sesudah Fatihah, ya, baik rakaat pertama maupun rakaat kedua. Itu. Kemudian sholat iftitah dilakukan dengan cara membaca doa iftitah, membaca surah Al-Fatihah pada rakaat pertama dan kedua tanpa membaca surah lain. Kemudian bacaan sunnah yang dibaca setelah membaca surah Fatihah, yaitu 3 rakaat sholat witir, ya, di rakaat pertama itu surah Al-A'la, dan di rakaat kedua surah Al-Kafirun, dan di rakaat ketiga surat Al-Ikhlas, yaitu Qul Huwallahu Ahad. Ya, jadi tidak perlu 3 Sri Qul, ya, cukup Al-Ikhlas. Setelah 3 rakaat sholat witir, disunahkan membaca doa Subhanal Malikul Quddus Subuhun Quddus Rabbul Malaikati Warruh. Kemudian terakhir tuntunan Idul Fitri, ya. Pertama membaca takbirat pada malam hari, takbir, ya. Yang kedua memakai pakaian yang terbaik, ya, yang memakai wangi-wangian dan makan secukupnya, ya. Kemudian membaca takbir, ya, sebanyak-banyaknya, dan pada waktu pulang mengambil jalan lain, ya, bukan jalan alam, ya, alam lain, tapi jalan lain, jalan yang dipergiwi, beda dengan jalan yang ditempati pulang. Kemudian membaca lafaz takbir. Kalau takbir kita di Muhammadiyah itu 2 kali saja, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ya, cukup 2 Allahu Akbarnya. Tapi umum itu 3. Ya. Kemudian zakat fitri. Ya, zakat fitri berupa makanan pokok sebanyak 1 sa', yaitu kurang lebih 2,5 kilogram pada akhir Ramadan. Ya, tujuannya untuk membersihkan orang yang berpuasa dari dosa-dosanya. Ya, karena namanya manusia ketika berpuasa itu tidak bersih sepenuhnya, maka untuk membersihkan dosa-dosanya itu dikeluarkan zakatnya, yaitu namanya zakat fitrah, 1 sa' atau 2,5 gram setiap orang mulai dari lahir, ya, sampai tua. Nah, kemudian yang kelima, salat dan khutbah Idul Fitri. Nah, dikerjakan secara berjamaah, ya, disunahkan utamanya di tanah lapang kalau tidak hujan, yaitu 2 rakaat dengan 7 takbir pada rakaat pertama dan 5 takbir pada rakaat kedua tanpa takbiratul ihram. Dan yang terakhir 6, khutbah Idul Fitri dikerjakan 1 kali, ya, tidak seperti khutbah Jumat 2 kali, ya, ada khutbah pertama dan kedua. Tapi kalau khutbah Id baik fitri ataupun adha itu dikerjakan 1 kali sesudah salat Idul Fitri dengan bacaan seperti hamdalah, salawat dan seterusnya. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
Kasih anu mic. Karena sejak kecil saya itu takbir 7 kali, 15 baru takbir 2 kali. Kedua, bagaimana itu yang mana yang sebenarnya kita ikuti? Kalau sahur dan berbuka, biasanya kan menunggu azan nih. Bagaimana kalau orang baru tes di hujan baru hari tiba-tiba azan, kira-kira 2 menit kemudian tes. Bagaimana itu saat sudah lagi buka? Jangan pacaran. Langsung Ustaz ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena azan diikuti bukan hujan. Ya. Satu kali makan atau 3 kali makan. Kalau fidya itu satu hari. Iya betul. Misalnya ada makan itu satu. Pertanyaan kedua terkait dengan denda. Tidak bermaksud ini melakukannya, tapi intinya ini beritahu. Iya. Itu kan 60 orang. Iya. Miskin 60 orang. Itu hanya berlaku kan itu satu pasar kejadiannya. Apakah untuk satu orang 60 jadinya 2 orang itu 120 atau 60 itu satu pasar? Ya, kira-kira begitu. Terima kasih. Iya, sekalian terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya tentang soal yang saya telah penafsiran tentang Ramadan Ramadan awal sama. Jadi di sini artinya ketika engkau sakit maka tidak boleh puasa dan harus mengganti Di luar bulan Ramadan. di luar bulan Ramadan. Betul. Ayat ini juga bermakna bahwa seorang musafir itu awal safari itu juga harus tetap puasa di bulan Ramadan. Karena di sini awal safari, Ramadan Umayyah awal safari. Meskipun musafirnya tadi puasa dalam perjalanan, karena misalnya perjalanannya dianggap tidak terlalu lelah dan dia bisa puasa, tapi menurut ayat ini dia harus tetap berpuasa di luar bulan Ramadan. Makanan itu Umayyah awal safari. Bagaimana menurut Ustaz? Yang kedua tentang jarak musafir. Dulu kan jelas kalau jauh, misalnya 21 km kata transportasi kita itu unta, kuda. Sekarang ini kan bukan soal jarak, tapi soal kemacetan, soal gangguan dalam perjalanan. Walaupun dekat tapi macet, biasanya tidak sampai itu. Misalnya sholatnya dia tidak sampai di masjid, lewat mulai asar, lebih tembus kayak kemarin itu kebangsaan satu malam di jalan Betul, di Maros, Pak, betul Maros. ini kali juga sih. Bagaimana menurut jarak seperti sekarang ini seperti apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, untuk pertama itu kalau takbir yang kedua kali itu ya memang saya tahunya kalau Muhammadiyah ya, tapi Muhammadiyah yang tulen ya, kalau Muhammadiyah khusus. Tapi kalau Muhammadiyah umum ya ikut NU. Nah, NU itu tiga kali. Ya, jadi yang mana kita mau ikuti. Adapun dasarnya dalilnya ya walau alam kita tanya kepada ahlinya ya. Ahli fikih, ahli hadis, mungkin saya minta maaf kalau masalah dalilnya ya. Kemudian tadi yang kedua masalah apa tadi? Tidak ini. Bukan ini tadi yang kedua. Puasa. Berpedoman pada azan. Iya, azan yang ini. Ya. Masih azan langsung bilang baru tes langsung ini. Apakah bisa orang berbuka di situ?
Iya, karena itu Azan. berpedoman pada azan. Ya memang cocok itu berpedoman pada azan karena itu pas terbenam terbenam matahari, ya sampai terbenam matahari sampai waktu maghrib. Dan itu azan, dia buka dulu baru azan. Dia tidak azan dulu baru buka. Makanya dia lihat waktu kan sudah ada jam, buka, ya jam. Jadi kalau orang sudah azan itu dia sudah buka yang muazin. Nah, jadi dia tidak azan dulu, walaupun dia minum saja, sekedar minum baru. Begitu juga sahur, kalau sudah azan berhenti. Nah, itu kebalikannya. Jadi kalau makanya itu ya. Kemudian berikut masalah ya. Kenapa fidyah? Iya, fidyah atau ya untuk satu orang berdua untuk satu pasang ceritanya. Ya, tergantung ukur. Di sini tadi saya sudah sebutkan ya apa itu 1 sa ya, 1 sa atau 2,5 kilogram. Jadi menurut ukuran kita ya apa yang kita makan, berapa kali kita makan, ya itu ukuran. Jadi boleh 60 orang miskin 1 hari ya. Jadi atau 1 orang 60 hari ya. Nah, itu kalau dia berhubungan suami istri di luar bulan Ramadan ya. Nah, jadi itu menurut ukuran yang berpuasa ya. Ya. Jadi kalau dia makan apa jangan mengurangi. Begitu juga berapa kali dia makan, nah itu juga sesuai ukurannya dia. Jadi dia ukurankan dirinya sama orang yang difidyahkan. Ya, kemudian yang lain tadi yang anunya tadi itu masalah musafir ini tadi. Iya. Mengganti atau bagaimana? Iya. Mengganti. Iya bisa dia lakukan. Tetap puasa ya. Harus diganti di bulan Ramadan. Enggak, ini penafsiran bukan tekstual. Jadi konteks. Kalau tekstual memang seperti itu. Paman minkum faridan. Amaridan au ala safarin. Nah itu faidatun, itu iddatun menggantikan, berarti itu artinya dia tidak berpuasa sebelum waktu Ramadan. Faman kana minkum maridan au ala safarin. Nah, itu berarti dia tidak berpuasa karena ada kalimat faidatun. Faidatun min ayyamin ukhur, hendaknya dia gantikan. Makanya itu ini maridan dan safar itu kalau teksnya itu dia berpuasa, tapi konteksnya menurut pemahaman tidak berpuasa. Tidak berpuasa. Ya, karena digantikan. Kalau digantikan berarti dia tidak puasa. Ya, di luar faidatun. Ya, hendak dia gantikan. Faidatun min ayyamin ukhar. Ya, saya kira itu. Satu lagi Ustaz. Iya. Ini tadi doa. Mestinya doa itu dibaca setelah berbuka. Ya. Ya, sudah berbuka kan dikatakan. Apa tadi? Zahabat dama'u wabtallatil uruqu. Ini kan misalnya kita memang berdoa setelah buka baru berdoa. Ya Allahumma, ya Allah, laka suntu kamu dengan karena kamu berpuasa. Wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Zahaba zamau. Ini menggunakan fi'il mudhari, fi'il madhi. Zahaba zamau, telah pergi ini. Tidak haus lagi kan? Bahasa saya tidak haus lagi. Berarti berbuka makin. Sudah pakai baru kita berdoa. Kalau di lubuk bahasa ini. Berarti doa ini bahasa Berlaku. bukan sebelum buka. Ya itulah namanya pengertian tekstual. Tekstual. Artinya sesuai teksnya. Kalau dia bilang begitu ya begitu. Maunya Tapi begitu. ya, tapi kan ini Artinya ini orang baca sebelum buka. Iya. itulah namanya tekstual. Artinya tidak sesuai
kata dengan apa yang kita pahami. Ya, yang dipahami itu harus, itu kan pemahaman ji. Ya. Bukan paham teksnya itu. Makanya itu dikatakan paham tekstual. Ya, tekstual itu sesuai lafaz, ya, sesuai kalimat, tidak lari dari itu. Ya, seperti itulah. Jadi harus kita memahami maksud. Jadi maksudnya itu kalau kita berpuasa itu sudah kerongkongan basah. Ya. Kalau kita sudah berbuka ini begitu. Itu ada kalaunya. Ya. Jadi kalaunya itu maksudnya pemahamannya. Ya. Kalau kita teks bilang, belum pi buka sudah basah mi. Ya, itu kan teks. Teks itu kan begitu. Tapi pemahaman tidak begitu. Nah, jadi kita harus harus memahami, ya kita pahami saja dah. Jangan pakai bahasanya orang sidrap itu apa itu, atau tolise, ya tolise, ya silakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanyakan ini pakai tadi kan kita bahas waktu sholat witir. Ya witir. Taruh di sana. Iya. 4-4-3 ya. Terus 2-2-2, terus 2 baru 1. 1 ya. Dan sedangkan kita yang sering melaksanakan ini 2-2-2 baru 3. 3 ya. Terus ada bahasa tadi Muhammadiyah yang ikut NU dengan Muhammadiyah Tulen. Iya. Yang mana kita mau ikuti? Muhammadiyah umum dengan yang mana kita mau ikuti? Kira-kira Muhammadiyah umum ini masuk di kategori mana ini? Ini kita 2-2-2 yang mana menurut hati kita atau 4-4-3. Ya. Kenapa? Kan sempat saya pertanyakan itu Ustaz. Jadi kenapa bukan kita ikuti di semua masjid-masjid Muhammadiyah yang ada di Kota Makassar, kita pakai itu 4-4-3 yang sesuai dengan sunnah. Ya. Jadi inilah karena kita ini banyak mengikuti umum, ya. Jadi orang takut mengatakan aliran apa lagi itu, beda ya. Padahal kita ini kembali ke tarjih, ya, kembali ke tajdid, ya. Jadi memperbarui sesuatu yang sudah berubah banyak, ya. Karena sempat Ustaz Rasyidin, Iya bang, Rasyidin bang. waktu dia pertama kali masuk di masjid di Babul Taqwa, kami diskusi itu bagaimana ini anunya. Kalau ada yang sesuai dengan sunnah, kita pakai saja 2-2 baru 1. 2-1. Dia pakai 2-2 baru 2-1 terakhir bikinnya. Protes semua yang Iya bang. Nah, protes yang tapi alhamdulillah. Karena banyak yang umum tuh. Ya. Iya betul. Dia bagus, dia penjelasannya, tapi tetap juga tidak Bang, diterima dari masyarakat. Makanya ini perlu disosialisasikan ini buku ini dari pimpinan pusat, ya. Nah, ini dari pimpinan pusat Muhammadiyah. Kalau kita ikuti ini ya 4-4-3. Kemudian diikuti dengan 2 iftitah. Itu saya lihat sudah dilaksanakan di Masjid Al-Furqan. Al-Furqan begitu saya lihat 4-4-3 dan 2 iftitah. Iftitahnya itu pembukaan itu Al-Fatihah saja. Ya, Al-Fatihah saja. Belum bisa. Iya bang, tidak ada masalah sih. Iya bang. Ya, tidak apa-apa, tapi itu kan Kalau paham saya begini, kalau paham tarjih itu begini. Tidak ada yang dilakukan itu. Iya. Tidak pada tataran sunnah. Hanya saja di setiap kegiatan ibadah ini ketika pemahaman, artinya sumber itu sama, ada semua sumbernya, tapi lalu Muhammadiyah itu memilih yang paling banyak dilakukan. Iya. Bukan berarti yang lain itu tidak dilakukan. Iya betul. Tapi oleh karena itu kita ini menjadi makmum, dimanapun kita ikut Ikut saja, ikuti. sunnah ini. Iya, Makanya betul. kita ikut. Itu yang saya paham selama Betul, ini. betul. Saya tidak kaku itu di mana orang salat saya ikuti belakangnya. Karena Orang sunnahnya. salat sunnah pun saya tetap salat Iya. bacanya sama, hanya niat yang berbeda. Lah. Seperti tadi innama al-a'malu Binniyat. innama likulli imrin ma nawa.
Ya, saya kira tidak membutuhkan jawaban. Barangkali silakan, sudah cukup. Iya. Jadi saya di mana kita berada. Jadi kami adalah sunnah. Saya tidak sedar pada waktu